Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha yang nyata untuk menjalankan semua bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemaksimalan kemampuan kita masing-masing, dan juga dengan kita tinggalkan dan juga dengan kita jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam beragama ini hanya mencukupkan diri dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya adalah hanya kepada orang-orang yang bersabarlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak ada batasannya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang fadilah, keutamaan, tentang sabar dan orang yang bersabar, di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan adanya pahala bagi orang yang bersabar yang tanpa ada batasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya apabila pahala dari kesabaran itu tanpa batas, maka yang tepat adalah kesabaran itu pun tidak terbatas dan tidak ada batasannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna yang terkandung di dalam kesabaran adalah ketika seseorang menahan dirinya ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Oleh karena itulah kesabaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam taat, yang kedua adalah sabar dalam menjauhi dan meninggalkan maksiat, dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah sabar dalam taat. Apabila seseorang dia tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi dan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah bisa melakukan ketaatan, ataupun kalau seandainya dia melakukan ketaatan, dia tidak bisa istiqomah dalam ketaatan tersebut. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi dan meninggalkan maksiat, di mana kita ketahui bersama bahwasanya innan nafsa la'ammaratu bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu seseorang itu betul-betul sangat amat mendorong seseorang kepada keburukan. Dan seringnya seseorang itu mudah terjerumus ke dalam godaan dan bisikan hawa nafsunya, sehingga dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui, neraka Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan Allah pagari dengan hal-hal yang ini menyenangkan dan sesuai dengan hawa nafsu, sehingga banyak orang yang kemudian dekat-dekat kepada pagar neraka tersebut, dan di antara ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menerjang pagar tersebut dan akhirnya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menghadapi larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang kiranya hawa nafsu kita malah bertolak belakang dengan larangan tersebut, maka ini butuh kesabaran. Kesabaran untuk kemudian mengontrol diri supaya tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena apabila seseorang tidak memiliki kesabaran, maka pasti dia akan terjang semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau seandainya di satu waktu dia bisa kontrol dirinya untuk tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, namun belum tentu dia bisa istiqomah untuk senantiasa meninggalkan dan menjauhi larangan tersebut. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menghadapi
takdir berupa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba, memberikan musibah kepada hamba. Dan musibah dan ujian berupa hal yang tidak menyenangkan itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan para nabi dan rasul pun Allah Subhanahu wa taala uji dengan musibah ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menghadapi ujian berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak memiliki kesabaran, maka yang muncul dari seorang hamba adalah keluh kesah. Yang muncul dari seorang hamba adalah rasa tidak terima terhadap musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Yang muncul dari seorang hamba adalah dia menyalahkan zat yang menetapkan takdir dan dia menuduh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang zalim. Namun ketika seseorang memiliki kesabaran dalam menghadapi musibah, maka dia akan kontrol hatinya, akan jaga lisannya, dan juga akan dia tahan anggota badannya supaya tidak mengatakan berprasangka buruk atau melakukan hal-hal yang ini bertolak belakang dengan kesabaran ketika menghadapi musibah. Sehingga ketika dia lakukan hal ini, kesabarannya ketika menghadapi musibah justru berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala katakan pahala bagi orang yang bersabar tidak ada batasnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah di antara ibadah yang betul-betul bisa meningkatkan secara signifikan ketakwaan seseorang. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan setelah Allah Subhanahu wa taala nyatakan kewajiban untuk berpuasa bagi hamba-hambanya, Allah katakan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dididik dengan kita melakukan ibadah puasa ini adalah ibadah kesabaran, ibadah hati, di mana kesabaran ini Allah Subhanahu wa taala uji kita, apakah kita terhadap hal-hal yang pada asalnya halal ini bisa kemudian kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa sabar dalam kemudian menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula untuk semakin menjauhi dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, bulan Ramadan, apakah kemudian bisa kita lakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah di antara hikmah yang bisa kita ambil dari puasa yang kita lakukan, dan juga qiyamul lail yang kita laksanakan, dan juga membaca Al-Quran ataupun kelak nanti i'tikaf ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, hakikatnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperbaiki kesabaran kita, baik kesabaran dalam taat, kesabaran dalam menjauhi dan meninggalkan maksiat, dan juga kesabaran dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah Jumat yang singkat di kesempatan siang hari ini, mari kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya as-sabru dia, yang namanya kesabaran itu adalah cahaya. Maka kesabaran ini adalah cahaya yang menerangi hidup kita di dunia, dan juga terlebih khusus menerangi kehidupan kita insyaallah ta'ala kelak di hari akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kita kemudahan untuk kemudian bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hambanya yang ahli sabar. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husna ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah
ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.